tak pernah telat Pak Ustadz, jam 3 dan bangun Pak Ustadz. Betul atau tidak? Betul. Ini ngomong betul. Ini bukti karena ada suami-suami itu macam Fir'aun. Bukan ibu, kenapa? Pengajian pun tak boleh, tak usah kemana-mana. Pemakaian di sini, tak usah mengajian. Ini tak betul. Kalau ibu masih sempat ke sini, berarti jelas suami-suami ini adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Asy-Syuhada dan As-Sakinah. Nyampe pula mic-nya. Itu Kak. Udah bisa. Enggak, saya tes aja. Baik. Tes manut tidak manutnya ibu. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Asy-Syuhada siapa Bu? Anda namanya siapa? Ketuanya Ibu Nur. Ibu Nur. Ibu Nur ya. Majelis Ta'lim Asy-Syuhada dan As-Sakinah ini kompak. Sampai sikut menyikut. Mudah-mudahan tidak ada iri dengki. Insya Allah kalau satu berseragam semuanya. Sekarang gampang Bu kalau minta seragam. Masa-masa jalan. Nanti kalau jam datang, apa yang tak ada, seragam tak ada, baju tak ada, numpang tak ada, minta cari nanti kita sudah minta maaf. Jadi kalau ibu sekarang ada orang yang benci sama ibu, maafkan saja. Perkara dia tidak memaafkan, itu urusan dia. Yang penting kita sudah memaaf. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, dan dia stres nanti. Makanya ibu-ibu jam 10 habis isya tidur seperti Rasulullah. Kalau orang duduk bukan di sini. Kalau orang Batam habis isya masih cari kerang tumpah, sorong tumpah. Mamanya tumpah. Lalu habis itu cari cireng, cilok sampai Instagram belum lagi. Dipotong lagi jalan-jalan ke Golendron, jalan-jalan ke Barelang. Itu berapa sih? Tinggallah sholat Pak Ustadz 5 kali sehari. Sehari sholat, 1 kali sholat itu sekitar 10 menit. 10 menit kali 5 berapa menit? 50, tak sampai pula 1 jam kan? 1 hari Ustadz. Yang sholat itu ingat sama Allah pun cuma takbir sama-sama. Allah. Nampaklah kunci depan TV. Nampak tadi duit mana terselip 50. Nampak ada, ingat kawan tadi bilang katanya di Afafa ada jilbab baru, ada cincin baru, ada tas baru, tas Hermes, tas Gucci. Zuhur sampai 2 kali tasyahud awal sama tasyahud akhir, tapi sampai sekarang banyak orang tak paham apa yang dibaca. Bagaimana bisa khusyuk sholat kalau kita ngomong sama Allah tak tahu apa yang diomongkan? Bukan masalah sah tidak sahnya, tapi ini etika kepada Allah. 2 tahun tak dicuci. Ini bukan masalah tidak sah, akhlak kepada Allah. Menghadap ke orang yang suci, menghadap kepada Zat Rabbil Alamin. Saya tak nuduh itu. Kalau memang sama, berarti bahasa ini di sini. Ya tak ada. Kalau di sini tak ada. Saya bukan berarti. Ibu pernah kenal sama saya enggak kan? Ini fakta yang terjadi di sana. Kalau ibu enggak lah, mukenanya baru dicuci pakai 2 hari paling lama dicuci, betul kan Bu? Mukenanya pun sampai 10. Ini lebih banyak baju daripada mukena 2 itu tidak bersama dengan ada bapak-bapak. Pensi hadap kepada Rabbil Alamin yang menyembuhkan penyakitmu, yang mendetakkan jantungmu, yang menjaga ginjalmu, yang menjaga peredaran kencingmu yang lancar. Berapa banyak hari ini di rumah sakit orang sedang mau operasi karena tak bisa kencing? Berapa banyak orang yang ingin dicampur ginjalnya, dia mesti harus beli 2 miliar ke Singapura ginjal. Hari ini ibu aman ginjalnya. Betapa Allah menjaga kesehatan ibu. Sementara ketika menghadap kepada Allah, ibu-ibu bukan di sini, di luar sana tidak mestinya dia menghadap. Ini bukan makhluk, tapi kalau menghadap kepada orang siapa ini? Karena dia sudah membantu saya Pak Ustaz. Membantu apa? Sudah belikan motor saya Pak Ustaz. Jadi sekali dia nelfon Pak Ustaz, langsung saya bergegas pergi Pak Ustaz. Salah, malu saya Pak Ustaz. Tapi Allah yang ngasih jantung kita, Allah yang kasih kesehatan kita. Dulu sebelum datang ke Batam tak punya apa, sekarang sudah punya rumah besar, mobil besar, motor besar, suami pun besar, bini pun besar. Dulu tak punya apa-apa, siapa yang ngasih? Allah. Ini tauhid. Jangan dianggap, tapi kepada orang yang pernah membantu kita, Masya Allah dari jauh saja. Masya Allah, kenapa? Dia pernah ngasih.
bayarin SPP anak saya. Tapi yang lebih besar ketika menghadap Allah Akbar, banyak orang saja Bismillah. Tapi sekali ada orang sholat sendiri satu kali nafas Allah Akbar. Bukan masalah sah tidak sahnya, kita mesti harus berakhlak menghadap kepada Allah. Pakailah wangi-wangian, pakailah parfum, jangan sampai bau. Ini kadang banyak anak-anak laki-laki datang yang pusat, sudahlah bau, sudahlah berkeringat. Allah, yang penting suci Pak Ustaz, yang penting berwudu Pak Ustaz, yang penting saya sholat Pak Ustaz, daripada tak sholat. Yang kau hadapin siapa? Bukan makhluk. Itu bukti kalau orang tidak khusyuk karena tidak wangi, tidak pakai. Ini bukan perintah Rasul saja. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Di mana itu? Surat Al-A'raf ayat 31. Bukan Quran. Surat Al-A'raf 31. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Berpakailah pakaian yang bagus ketika engkau datang ke masjid ketika sholat. Bukan perintah kita saja. Ini tauhid yang perlu diajarkan kepada orang-orang. Jangan sepelekan Allah. Jadi salah satu orang tak khusyuk sholat, yang pertama karena dia tak tahu bacaannya, utlu ma'uya minal kitabi wa aqimis sholat. Muhammad, Allah menyuruh Nabi Muhammad, bacalah Al-Quran Muhammad. Ketika kau sudah paham, barulah kau sholat. Jangan kau asing nak sholat, tapi tak tahu artinya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Berapa kali ibu sujud? 40 tahun Pak Ustaz, sudah tahu artinya subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sudah tahu artinya subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Banyak di toko-toko. Harganya berapa? 10.000. Cara sholat yang baik. Awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanya akhirat bukan seberapa banyak hartamu, bukan seberapa banyak kos-kosanmu, bukan seberapa banyak pintu kosanmu, bukan seberapa banyak kamu sedekah. Pertama dulu ditanya sholat. Idza soluhat soluhal amalu kullu wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Jika sholatnya baik, semua jadi baik. Jika sholatnya tak baik, maka semua tak baik. Ini bukan kata saya cuma menyampaikan. Jadi perhatikan baik-baik. Anak yang sudah usia 10 tahun, yang sudah 7 tahun, kalau bisa kalau 10 tahun dipukul kalau tak sholat. Kasihan Pak Ustaz, ini kan hari Minggu Pak Ustaz. Biarlah anak saya tidur Pak Ustaz, salah. Ajarkan dengan yang baik. Kalau rumah ibu kebakaran, kira-kira saya nggak sama anak ibu selamatkan. Ini kalau kita tidak diajak sholat, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dari api neraka. Akan dibakar bukan dengan api neraka kalau tak sholat, tapi dibakar dengan dibakar dengan api dunia, tapi api neraka. Selamatkanlah dari api neraka. Jadi ilustrasinya di mana? Seandainya ibu rumahnya kebakaran, kira-kira panik nggak menolong anak? Nah ini kalau tak sholat berarti akan dibakar neraka. Tapi orang tak panik karena tak nampak api. Muhammad Ali petinju, ketika dia kemana-mana bawa korek untuk apa? Ketika aku nengok maksiat, saya bakar tangan saya. Kenapa? Agar saya tahu panasnya api neraka itu seperti apa. Sekali dia berbuat maksiat, langsung diambil korek, dibakar tangan. Nah ibu kalau tengok bagaimana? Orang-orang biasa sekarang kan banyak ibu-ibu kan di sini, ya ibu sini. Makanya kalau ibu bertamu ke tempat orang, pertama yang dilakukan adalah tutup matamu seakan-akan kamu buta ketika masuk ke rumah temanmu, ke rumah tetanggamu, ke rumah sahabat, ke rumah orang. Ketika keluar dari rumah orang, seakan-akan kupingmu tuli. Jangan sampai apa yang kamu dengar dari rumah orang keluar bisa disebarkan. Kalau kita beda, bukan kita saya, yang kita ini. Kalau orang-orang itu beda. Sekali dia datang ke rumah orang, liar matanya. Tengok. Dindingnya biru, gordennya masa hitam, panas sekali macam buah waktu. Keluar, nengok suami istri, betul-betulan suaminya kecil, istrinya besar, naik motor. Ya Allah, astagfirullahaladzim, amit-amit. Tengok lagi kata nampak, sedikit. Tengok tetangga satu lagi, naik motor, motornya kecil, kebetulan ibu itu gemuk sekali besar. Ya Allah, kasihan motornya. Tak ada benarnya, protes saja kerjaannya. Bukan begini. Jangan dalam motor. Yang bilang ibu siapa? Saya cuma menyampaikan jaga. Itu sudah bermaksiat. Ada tengok lagi. Kenapa? Tengok. Ibu tengok kakak.
cantik kali. Tengok suaminya, amit-amit cabang bayi, astagfirullah. Mau enggak dia? Penasaran ditanya, Kak, kakak mau suaminya? Kakak cantik loh, bisa dapetin Pak Lurah. Dapat sebelah sini. Enggak, aku sebenarnya terpaksa ini katanya. Dulu ketemu sama Hansip di pasar malam. Terpaksa, anak sekarang berapa Kak? Sudah 8. Terpaksa anak sudah 8. Nah, itu tak betul. Asik semuanya salah orang. Tak boleh. Jaga lisan, jaga hati, jaga mata, jangan sampai ngurusin orang. Kan sudah ada lagunya. Si kiri kegoda. Asik. Saya cuma di bagus saja. Jadi salah satu nanti tulang ya. Nah, nanti ditulis tadi ada pengajian sudah tulis jangan kepoin orang. Jadi kalau kita ingin dipastikan semua aktivitas kegiatan kita menjadi ibadah, caranya gimana Pak Ustadz? Sementara sholat cuma 10 menit, kalau kita kalikan dengan 5 kali sholat itu ada sejam. Caranya bagaimana biar full 24 jam? Setiap kali ibu berbuat apa saja meskipun ibadah bisa jadi ibadah. Caranya gimana? Masuk ke toilet ada doanya tidak? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika wal fadli. Artinya apa Bu? Saya berlindung dari setan betina sama setan jantan. Kenapa? Karena di dalam betina dan jantan pacaran. Makanya ibu di kajian fikih sudah saya sampaikan, kalau masuk ke toilet tutup kepalanya, sunnah tutup kepala. Dengan cara apa terserah, tak perlu pakai jilbab sami. Pula ibu masuk ke toilet pakai pula kata Ustaz, dipakai mau kemana? Mau ke pengajian kata si abang si suaminya. Mau ke toilet, masya Allah sudah betul istri. Ke toilet saja pakai baju sami. Cukup dengan siput. Ada siput? Siput atau siput? Siput. Kalau siput itu tutup dengan siput. Kenapa? Karena setan suka lah bermain di atas kepala kita. Ini beda kalau orang kita kan bukan itu lagi. Masuk ke toilet bawa HP, scroll TikTok. Habis scroll TikTok, ingat sama kawanku, dibikin status kawan di WhatsApp. Mentang-mentang sudah punya baju kuning dipakai terus katanya. Sakit hati, dilabrak pula sama tetangga. Kamu nyinggung aku ya? Kenapa? Aku yang beli baju kuning. Jangan suka bikin status yang bisa menyinggung tapi kan HP saya Pak Ustaz, WhatsApp saya, apa urusannya? Kita tidak mau ada orang lain tersinggung dengan. Tapi kalau ada orang tersinggung dengan status WA, kira-kira yang salah HP-nya, WA-nya atau status? Kalau ada orang tersinggung status, siapa yang salah? Orangnya. Ada orang tersinggung tak tegur sapa dikali hanya gara-gara status tetangga itu di Facebook. Dibaca terus, di screenshot, kasih tahu sama suaminya, dipanas-panasin, tengok tengok tetanggamu di WA, di Facebook, Instagram semua Pak. Apakah balas? Suaminya ikut-ikutan juga, ini nabrak suami orang itu. Nah, tidak. Ini tak betul. Itulah yang sekarang terjadi. Kenapa? Zaman sekarang zaman konsumtif, lifestyle. Betul tak Bu? Lifestyle pengen bergaya. Makanya ibu caranya bagaimana? Jangan sampai hati ini kalau sudah mengaji iri kepada orang. Kita minimalisirkan tingkat kematian suami hanya gara-gara istri. Gimana kita paham sama Ustaz? Ibu suaminya meninggal kenapa? Itulah Pak Ustaz kemarin. Saya tiba-tiba tak sakit Bu. Enggak, suami saya tak sakit. Kenapa Bu? Pokoknya kemarin gini Pak Ustaz ceritanya. Saya datang arisan. Ya, pulang ke rumah Pak Ustaz. Nah terus ya saya cerita lah Pak Ustaz sama suami. Cerita apa Bu? Bang, itu tetangga yang itu sudah beli jeep baru Bang. Motornya sudah baru Bang. Terus skincare-nya juga baru Bang. Kemarin pakai MS Glow, sekarang pakai Athena Bang. Katanya besok ganti sama RH. Ustaz tahu? Apa skincare semua Ustaz ya? Jangan-jangan Ustaz tahu. Orang itu Bu, Bang. Ini gantilan. Nafas tak cocok. Jadi kan ganti aja Pak. Nengok sih, siapa itu anaknya Anang Irfansyah itu? Ganti mau bening. Nengok Dokter Richard mau ganti sama Athena. Selebel. Jadi akhirnya gimana? Iya Bang, pokoknya harus beli. Akhirnya si suami gimana Bu? Suami cuma lurus dada. Astagfirullahaladzim, tiba-tiba mati. Makanya apa kata Rasulullah?
Rasulullah, wa may yasta'fif yu'affillah yu'affahullah wa may yastaghnib yu'minillah. Barang siapa yang merasa cukup tidak mau minta-minta, maka Allah akan jaga. Wa may yastaghnib, barang siapa yang merasa cukup kaya hatinya, maka Allah akan kayakan. Jadi Abu Dzar suatu ketika ditanya sama Rasulullah, Abu Dzar ini anaknya siapa? Yang nama Abi Dzar, anaknya Umi Bibi. Ada kan Abi Dzar, anaknya almarhum Ujair. Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat Nabi. Abi Dzar ini ada nama lengkapnya Abi Dzar Al-Ghifari. Kenapa disebut Al-Ghifari? Karena hidup di kampung Ghifar, macam di Bengkong. Bengkong mana? Sarmin. Bengkong mana? Girabe. Bengkong mana? Senayon. Nah, gitu. Jadi di Mekah dulu